Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nurul Aulia dengan NIM 24051450265 dari kelas 2483J. Pada kesempatan ini, saya melakukan praktik untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek dan juga basis data lanjut. Mari langsung saja. Inilah jurnal yang saya pakai. Pertama-tama, saya membuat tabel database menggunakan perintah create table di MariaDB. Saya membuat tabel admin, buku, peminjam, peminjaman, dan juga pengembalian sesuai kebutuhan sistem perpustakaan. Nah, untuk yang di atas itu adalah ISO yang saya buat agar menjadi 0. Nah, setelah semua tabel berhasil dibuat, saya menggunakan perintah desky untuk menampilkan struktur tabel. Terlihat field, type data, primary, dan origin key yang sudah sesuai. Pertama, saya membuat project NetBeans bernama Manajemen Data Buku dan menambahkan library ke MySQL Connector Jar. Kemudian saya membuat kelas koneksi. Nah, pada kode ini, driver manager connection ini digunakan untuk menghubungkan Java ke database DB_purpose. Variable connection count itu menyimpan koneksi agar bisa dipakai di seluruh aplikasi. Nah, di kode ini JBDJ MySQL itu adalah alamat koneksi database. Jika berhasil, muncul pesan koneksi berhasil. Pada bagian ini adalah desain form login yang dibuat menggunakan Java Swing di NetBeans. Form ini menggunakan JPanel sebagai header, JLabel untuk judul dan keterangan, JText field untuk input username, dan JPassword field untuk input password. Tombol OK digunakan untuk proses login, sedangkan tombol cancel untuk menutup aplikasi. Desain ini dibuat sederhana agar mudah digunakan dan berfungsi sebagai tampilan awal aplikasi. Inilah tampilan form login yang saya buat. Pada source kode ini, saya membuat kelas form login yang berfungsi sebagai proses autentikasi user sebelum masuk ke sistem. Di bagian atas, saya mengimpor connection, prepared statement, dan result set untuk koneksi ke database, serta message disguise untuk keamanan password. Pada konstruktor form login, method in components itu digunakan untuk memanggil komponen GUI, lalu tombol OK diarahkan ke method login action, dan tombol cancel itu untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya, terdapat method SHA-256 yang berfungsi untuk mengubah password menjadi bentuk hash SHA-256. Sebelum dibandingkan dengan data di database hingga password tidak disimpan dalam bentuk teks asli. Pada method login action, itu username diambil dari JText field dan password itu dari JPassword field. Lalu password tersebut dihash. Kemudian sistem menjalankan query select ke table admin. Kemudian menggunakan prepared statement agar lebih aman dari SQL injection. Jika data ditemukan, sistem menampilkan pesan login berhasil dan membuka form data buku. Jika tidak sesuai, akan muncul pesan username atau password salah. Dengan demikian, source kode ini mengatur proses login secara aman dan terhubung langsung dengan database MySQL. Pada bagian ini adalah desain form data buku yang berfungsi untuk mengelola data buku pada sistem perpustakaan. Di bagian atas terdapat header menggunakan JPanel yang menampilkan judul manajemen data buku beserta icon sebagai identitas tampilan. Nah, di bawah header itu terdapat menu navigasi berupa tombol data buku, data peminjam, peminjaman, dan juga pengembalian yang digunakan untuk berpindah antar halaman. Nah, nanti di bagian tengahnya itu akan menampilkan tabel buku nih, JTabel yang berisi ID, judul, penulis, penerbit, dan juga tahun terbit. Nah, di atas tabelnya itu akan ada terdapat tombol-tombol seperti ini. Itu nanti diedit menjadi tambah, tombol edit, tombol hapus, juga untuk mengolah data buku serta field pencarian, juga ada tombol search. Nah, untuk mencari data berdasarkan kata kunci. Pada bagian bawahnya nanti, itu akan tersedia tombol next dan juga previous untuk navigasi data. Desain ini dibuat agar pengelolaan data buku menjadi rapi, terstruktur, dan juga mudah digunakan oleh admin. Selanjutnya kita membuat source coding form data buku yang berfungsi untuk mengelola data buku pada sistem perpustakaan menggunakan Java Swing dan JDBC. Di bagian paling atas itu terdapat import library seperti Java SQL Connection, prepared statement, dan juga result set yang digunakan untuk koneksi manipulasi data ke database. Default table model itu mengatur data pada JTabel serta Jobtion Pen itu untuk menampilkan dialog input dan notifikasi. Kelas data buku itu merupakan turunan dari JFrame, artinya form ini tuh tampilan utamanya. Nah, pada konstruktor data buku in components itu digunakan untuk memanggil desain GUI dari NetBeans. Set location relative to null itu agar form muncul di tengah layar. Load buku to table itu digunakan untuk menampilkan data buku dari database ke table saat form dibuka. Nah, di sini juga terdapat action listener tombol seperti tombol data peminjam, peminjaman, dan juga pengembalian untuk berpindah antar form. Tombol tambah, edit, hapus, dan juga search untuk memanggil metode sesuai fungsinya. Metode ini, load buku table ini itu berfungsinya menampilkan data nih. Untuk metode search buku yang lagi dibuat ini, itu untuk mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau penerbit. Keywordnya itu diambil dari text field, dan juga jika kosong maka semua data ditampilkan akan kembali. Query-nya itu menggunakan like agar pencarian bersifat fleksibel dan juga hasil pencariannya itu langsung ditampilkan ke JTabel.
Selanjutnya, menambahkan data buku baru, itu pakai metode tambah buku tuh. Data dimasukkan melalui Jobson Pane. ID divalidasi agar berupa angka dan juga data disimpan ke database menggunakan insert. Setelah berhasil, tabel akan langsung di-refresh. Nah, selanjutnya akan ada metode edit select buku. Metode ini berfungsi untuk mengedit data buku yang dipilih pada tabel. Sistemnya itu mengecek apakah barisnya sudah dipilih, data lama ditampilkan ke bagian nilai awal, setelah diubah data diperbarui menggunakan update. Tabel otomatis diperbarui kembali nih. Metode delete selected buku itu metode digunakan untuk menghapus data buku. Data dihapus menggunakan konsep soft delete, field ISO diubah jadi 0, terus datanya nggak akan pernah benar hilang dari database. Nah, kesimpulannya, soft code ini tuh sistem menggunakan CRUD nih, create, read, update, delete. Koneksi database-nya menggunakan JBDC, manajemen data yang aman dan struktur. Form data buku menjadi pusat pengelolaan data buku dalam aplikasi perpustakaan. Di bagian ini saya langsung saja copy paste data buku yang sudah kita buat tadi, dikarenakan desainnya sama saja. Untuk form data peminjam, desainnya sama saja dengan data buku. Jadi, aku tadi kan udah copy paste nih, yang diubah cuma judul, nama tombol, sama fungsinya aja biar sesuai sama data peminjam. Terus masuk kodenya di bagian import ini dipakai buat koneksi ke database, jalani query SQL, sama nampilin data ke table dan pop-up. Nah, di konstruktor, aku manggil init components ini buat nampilin desainnya. Terus load peminjam to table, biar data dari database ini langsung muncul di tabel. Di sini juga aku set fungsi tombol kayak pindah ke data buku, peminjaman, sama pengembalian. Buat metode load peminjam to table, ini isinya query select, fungsinya tuh buat ngambil data peminjam dari database terus dimasukin ke JTable. Kalau tombol search itu dipakai like juga, jadi bisa nyari data berdasarkan nama, alamat, atau telepon. Nah, tombol tambah itu pakai query insert buat nambah data peminjam baru. Terus tombol edit pakai update buat ngubah data yang dipilih. Dan tombol hapus pakai delete, tapi harus dipilih datanya dulu. Di form peminjaman, fungsi dasarnya sama seperti sebelumnya, cuman menyesuaikan data peminjaman. Pertama, search. Di sini program ambil keyword dari text field. Kalau kosong, semua data peminjaman ditampilkan lagi. Kalau diisi, query bakal like dan cast. Jadi bisa cari berdasarkan ID peminjaman, ID buku, atau ID peminjam. Hasilnya akan langsung dimunculkan ke table. Selanjutnya tambah. Saat tombol tambah ditekan, user diminta mengisi ID peminjaman, ID buku, ID peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali lewat J-Option Pen. Data ini lalu disimpan ke database pakai query insert dan prepared statement. Kalau berhasil, tabel otomatis di-refresh. Untuk edit, user wajib pilih data di tabel dulu, data yang dipilih ditampilkan kembali di input dialog supaya bisa diubah. Setelah itu, query update dijalankan berdasarkan ID peminjaman. Terakhir, hapus. Program mengecek dulu apakah data sudah dipilih. Jika iya, data dihapus dari database menggunakan query delete, lalu tabel diperbarui. Semua proses ini terhubung langsung ke database MySQL.
Di form pengembalian, data ditampilkan ke tabel dengan mengambil data dari tabel pengembalian yang dijoin dengan tabel peminjaman, supaya tanggal pinjam dan tanggal kembali ikut tampil. Fitur search itu mengambil input dari text field. Kalau kosong, tabel akan menampilkan semua data lagi. Kalau diisi, sistem mencari data berdasarkan ID peminjaman menggunakan query like. Untuk tambah, user menginput ID pengembalian, ID peminjaman, tanggal dikembalikan, dan denda melalui dialog. Lalu data disimpan ke database dengan query insert. Pada fitur edit itu, user memilih satu baris di tabel lalu mengubah nilai denda. Perubahan disimpan ke database menggunakan query update. Sedangkan fitur hapus, data dipilih yang akan dihapus dari database dan query delete. Dan setelah itu, tabel langsung diperbarui deh. Setelah source kode selesai, saya lanjut ke tahap pengujian nih. Di sini saya memasukkan data-data ke dalam masing-masing form, seperti data buku, peminjam, peminjaman, dan pengembalian nih. Setiap data yang diinput, saya periksa langsung nih hasilnya di tabel untuk memastikan proses tambah, edit, hapus, dan pencarian data ini berjalan sesuai dengan logika program yang telah saya buat. Dari hasil pengujian tersebut dapat dilihat ya bahwa data itu berhasil tersimpan ke database MySQL dan ditampilkan kembali ke aplikasi Java NetBeans sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Berikut ini adalah hasil output yang sudah saya buat. Nah, bisa dilihat nih di PHP MyAdmin bahwa semua data masuk ya. Demikian praktik aplikasi Java yang telah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.